Hai kawan Puan, terima kasih masih di Hard Story, Puan bersuara, Puan berdaya. Tadi kita sudah berbincang sama Ibu Wanti mengenai layanan publik di Komnas Perempuan dan juga pencegahan yang melibatkan stakeholder. Oke, Ibu Wanti, saya menjadi tertarik nih Bu, terkait permasalahan yang mendasar dari meningkatnya kekerasan seksual. Jadi, menurut Ibu Wanti, apakah benar cara berpakaian dan berperilaku yang menyebabkan kekerasan seksual meningkat? Silakan Ibu. Ya, memang pemikiran seperti itu ya, menyalahkan korban. Dalam artian ini kalau tadi merujuk kepada pertanyaannya itu bahwa cara berperilaku perempuan, cara berpakaian perempuan itu kemudian merujuk kepada memojokkan perempuan sebagai korban ya, yang kemudian dianggap bahwa cara berpakaian dan berperilakunya itu yang menyebabkan kasus kekerasan seksual itu meningkat ataupun terjadi. Padahal faktanya itu banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di mana korban itu berpakaian rapat, di mana korban itu adalah orang-orang yang secara perilakunya adalah tidak dalam konteks berkonotasi mengundang ya. Itu yang pertama, itu fakta. Karena kan kalau kemudian kita bicara tentang kasus incest atau anak perempuan yang menjadi korban di mana pelakunya adalah ayah ataupun paman, itu kan menjadi sangat tidak rasional ketika mengatakan bahwa cara berpakaian si anak perempuan, apalagi kalau anak perempuan ini masih di bawah umur. Itu hanya salah satu contoh bahwa faktanya itu tidak demikian. Nah, mengapa itu kemudian bisa terjadi? Sebenarnya persoalan mendasarnya adalah karena masih relasi sosial, relasi kuasa itu masih cukup kuat terjadi ya. Relasi kuasa itu masih kemudian ketimpangan posisi relasi perempuan itu yang kemudian perempuan itu masih berada di bawah laki-laki. Ini adalah konstruksi yang tampaknya menjadi satu pembiaran di dalam masyarakat sendiri. Selain itu kemudian juga konstruksi sosial budaya patriarkis yang kemudian menyebabkan orang itu kemudian tetap menyalahkan. Implikasinya adalah kemudian reviktimisasi pada perempuan ini. Sudah perempuan ini menjadi korban, tambah kemudian disalahkan apakah kemudian perilakunya, cara berpakaiannya, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal pemikiran yang keliru ya, karena memang yang terjadi tidaklah demikian. Itu sih kalau dari sudut pandang saya. Begitu, Mbak Sefira. Baik, Ibu Wanti. Terima kasih. Jadi adanya ketimpangan posisi relasi perempuan dengan laki-laki dalam konstruksi masyarakat ya, Bu ya. Dan di mana yang paling suka terjadi ini korban sudah jadi korban, lalu kemudian disalahkan juga ya. Iya, dan juga ada kecenderungan untuk mengatur perempuan. Artinya bahwa perempuan harus berpakaian seperti ini, seperti itu supaya tidak menjadi korban. Padahal kalau kemudian kita bicara bahwa korbannya ini perempuan lalu pelakunya laki-laki, tentu para lelaki juga akan marah ketika dikatakan bahwa ketika perempuan memakai pakaian terbuka sedikit lalu laki-laki langsung tergerak secara libidonya meningkat, kan tidak demikian gitu loh. Artinya kan kemudian kalau kemudian perempuan disalahkan hanya karena dia berpakaian seksi yang menimbulkan hal seperti itu, maka sebagai kalau misal pelakunya adalah laki-laki, kalau saya jadi laki-laki bolehlah para laki-laki marah karena pemikiran seperti itu, padahal kan tidak demikian ya. Artinya bahwa apapun yang dikenakan oleh perempuan itu, apabila di dalam pikiran si pelaku ini sudah timbul pemikiran jahat untuk melakukan kekerasan, maka itulah yang akan terjadi. Jadi kemudian konstruksi pemikiran itulah yang kemudian harus dibenahi, bukan kemudian cara berpakaian perempuan. Baik, Ibu Wanti. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Wanti. Lantas, apa yang harus dilakukan anak muda dalam mencegah kekerasan seksual? Silakan, Ibu Wanti. Nah, kalau terkait dengan anak muda ya, kita bicara generasi sekarang ini kan sangat kental sekali dengan dunia dunia having fun seperti itu. Nah, yang saya pesankan kepada teman-teman anak muda ini adalah bukan dikurangi ya, hilangkan kebiasaan untuk menjadikan perempuan itu sebagai objek buruan atau candaan. Karena seringkali ketika kita menegur, mereka mengatakan hanya bercanda, hanya berburu. Padahal itu bukan sesuatu buruan, karena buruan inilah yang kemudian akan menimbulkan satu pembiasaan. Maka masyarakat akan menjadi biasa bahwa ketika perempuan menjadi objek candaan yang bersifat seksisme dan sebagainya, itu akan menjadi pembiasaan bahwa itu biasa kok, perempuan boleh digitukan. Nah, dari pembiasaan itulah yang kemudian muncullah perilaku yang kemudian menyepelekan dan kemudian timbullah kekerasan itu kepada perempuan, apakah itu dalam konteks verbal ataupun fisik, bahkan sampai ke
kekerasan seksual. Yang kedua, karena sekarang ini anak muda sangat suka posting-posting, mungkin kontennya harus yang lebih bermanfaat ya, yang kemudian juga kesetaraan gender, kemudian yang posting positif lah, bukan prank ataupun hal-hal yang kemudian isinya adalah ternyata mendiskreditkan satu pihak dan sebagainya. Itu yang paling penting yang kemudian harus dilakukan oleh teman-teman muda. Jadi teman-teman muda silahkan menjadi menjadi influencer lah ataupun menjadi YouTuber lah atau apapun, tetapi mungkin konten-kontennya bisa yang lebih memposisikan peran-peran perempuan dan laki-laki itu dalam proses yang setara. Kemudian juga belajar lebih banyak lagi terkait dengan kesetaraan gender dan peran gender. Jadi kemudian tidak melanggengkan bahwa perempuan itu harus begini, perempuan adalah yang pintar masak, yang pintar dan sebagainya. Tidak demikian, karena itu peran gender. Jadi lebih memposisikan perempuan itu dalam peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Itu sih pesan saya ya, mengurangi yang sifatnya negatif dan kemudian menempatkan perempuan di dalam posisi-posisi yang sebagai objek itu. Baik, Ibu Anti. Kemudian bagaimana seharusnya orang tua bersikap dalam menghadapi kekerasan seksual yang kian marak? Iya. Nah, ini sebenarnya sama ya kalau terkait dengan orang tua tadi. Tapi yang paling penting adalah bahwasanya ketika orang tua itu mestinya adalah mendidik anak. Dalam proses mendidik anak ini mestinya adil gender. Adil gender di sini dalam arti adalah ketika mereka menginginkan seorang anak perempuannya berperilaku supaya terhindar dari kekerasan seksual, maka juga harus mendidik laki-laki, anak laki-lakinya untuk tidak memiliki potensi sebagai pelaku. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Catahu pun, ketika kasus kekerasan itu menimpa kepada perempuan maupun anak perempuan, ternyata bahwa anak laki-laki pada usia-usia tertentu juga berpotensi untuk menjadi pelaku, sehingga kemudian harus ada adil yang gender itu dalam mendidik. Yang kedua, orang tua juga harus paham terkait dengan ciri-ciri terjadinya kekerasan seksual itu, karena jangan sampai nanti anaknya ternyata menjadi korban, tapi orang tua tidak tahu ya, karena perubahan yang terjadi kepada anaknya itu. Kemudian orang tua juga perlu memahami peran gender dengan lebih baik, ya, sehingga kemudian berbagi peran di dalam rumah tangga dengan ayah itu juga melakukan pendidikan yang baik bagi anaknya. Yang kemudian yang ketiga adalah memahami ketika terjadi kekerasan, dia harus paham hak-haknya. Ya, jadi apabila terjadi kekerasan yang apakah itu di lingkungan keluarganya ataukah family dan sebagainya, orang tua juga mesti paham hak-haknya, bagaimana mendampingi, tidak kemudian menyalahkan anak ataupun anggota keluarga dan sebagainya. Baik, Ibu Anti, terima kasih. Jadi hal yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi kekerasan seksual diantaranya adalah mendidik anak laki-laki dan perempuan tentang adil gender ya Bu, dan juga bagaimana peran orang tua memahami ciri-ciri kekerasan seksual ya Bu ya. Begitu? Baik ya Bu. Saya penasaran juga nih Bu, mengenai peran media, tokoh masyarakat, dan peran apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat jika mereka itu mengalami kekerasan seksual atau melihat kasus kekerasan seksual. Tapi tahan dulu jawabannya ya Bu setelah jeda yang berikut ini. Kawan-kawan tetap di Hard Story.